Om Swastiastu, semeton bertemu lagi dengan saya, Komang Bagus Damar Brahmasta, mahasiswa dari STAH dengan NIM 2214101026. Pada kesempatan dan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum pidana Hindu. Agama Hindu itu merupakan suatu atau salah satu agama tertua di dunia. Maka dari itu tentu saja banyak wilayah ataupun negara dengan mayoritas penganut agama Hindu yang memiliki atau mengikuti dasar aturan yang mengikat dan bersifat adil dari Hindu itu. Khususnya di Indonesia, hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia dan berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini. Hukum Hindu atau hukum pidana Hindu memiliki peran yang sangat penting untuk menambah wawasan umat Hindu. Hukum Hindu dapat meningkatkan pemahaman umat Hindu. Lalu meningkatnya pemahaman umat Hindu dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, umat yang berkualitas, menunjukkan bangsa Indonesia semakin maju. Hukum pidana Hindu berarti seluruh hukum perdata ataupun pidana dalam kitab Hindu kuno. Kitab hukum tersebut yaitu Menawa Dharma Sastra. Bagian-bagian hukum Hindu itu terdapat pada Astamo Dhyaya atau buku ke-8 Menawa Dharma Sastra atau Manu Dharma Sastra. Kitab Menawa Dharma Sastra memuat 18 aspek hukum atau Vyawahara dalam bentuk hukum perdata maupun pidana. Upaya peningkatan pemahaman hukum Hindu dapat dilakukan dengan mendalami ajaran Tatwamasi, Trikaya Parisuddha, dan Trihitakarana. Hukum Hindu berarti seluruh hukum, baik perdata maupun pidana Hindu kuno, sebagai hukum real dan acara yang tersurat di dalam Smriti dan disertai penjelasan-penjelasan yang didukung dengan sanksi-sanksi tertentu. Kitab Menawa Dharma Sastra menyebutkan bahwa tam de cakalu caktim ca widyam ca weksya tat watah yatarham sam praneyen. Itu Menawa Dharma Sastra bab 7 buku ke-16. Lalu yang terjemahannya, setelah mempertimbangkan masa-masa waktu dan tempat atau kesalahan, kekuatan dan pengetahuan dari yang bersalah, hendaknya ia menghukum orang yang berbuat tidak adil itu, yang diartikan oleh Puja dan Sudarta pada tahun 1995. Jadi 5 bagian pertama terdiri dari hutang piutang, deposito, perjanjian, penjualan, penjualan barang-barang tak bertuan, perikatan antara firman, dan pelaksanaan tentang hibah. Itu bagian pertama tentang perdatanya. Lalu kitab Menawa Dharma Sastra Sloka 5 menegaskan bahwa 4 bagian berikutnya dari 18 aspek, yaitu tidak membayar upah, tidak melaksanakan perjanjian-perjanjian, pembagian hasil dari pada jual beli, dan perselisihan antara pemilik ataupun hewan dan buruhnya. Aturan hukum dibuat untuk menegakkan kebenaran sebagai sanksi atas segala bentuk penyimpangan yang terjadi terhadap perjanjian yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Aturan hukum ini dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi korban dalam perkara yang terjadi. Sanksi yang dibuat sebagai konsekuensi kepada para pelaku yang melanggar perjanjian yang telah dibuat. Pelanggaran yang dilakukan baik penentuan pembayaran upah, pembagian hasil jual beli, perselisihan antara pemilik dengan buruh, dan lain sebagainya. Lalu bagian ketiga adalah kitab Menawa Dharma Sastra Sloka 6 menegaskan bahwa 6 bagian berikutnya, yaitu ada perselisihan mengenai perbatasan, ancaman dengan kekerasan, penghinaan, pencurian, perampokan menggunakan kekerasan, perzinahan, itu yang terakhir. Lalu juga kitab Menawa Dharma Sastra pada Sloka 7 menegaskan bahwa ada 3 bagian berikutnya dari 18 aspek tersebut, yaitu kewajiban-kewajiban suami istri, pembagian warisan, perjudian, dan pertaruhan. Jadi itu ada 18 dari ke-18 bagian tersebut sebenarnya juga sudah dijelaskan dalam beberapa ajaran dasar agama Hindu seperti Tatwamasi, Trikaya Parisuddha, dan Trihitakarana. Itu inti-intinya. Sekian penjabaran saya pada video kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.